Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kita lanjutkan lagi obrolan kita pagi ini bersama dengan Bang Febri selaku Duta Maritim 2023 gitu, dengan tema kita yang masih sama, edukasi wisata bahari gitu. Nah, nggak terasa nih Bang Feb gitu kan, kita udah di segmen terakhir nih gitu kan. Tapi tadi keasikan bercerita tentang keseruannya gitu kan, tentang pengalamannya. Pengen menggali dong cerita dukanya apa nih, dapat dukanya nih gitu kan. Gitu. Oke, sebenarnya kalau waktu kegiatan, selama kegiatan aku sangat have fun, menikmati kegiatan-kegiatannya. Tapi sebelum mau kegiatan, pra kegiatan itu banyak kali cerita dukanya. Salah satunya kami kan sebenarnya ini kan kegiatannya tuh kan Sekolah Duta Maritim itu sifatnya beasiswa. Tapi itu diakomodasi waktu kegiatan di Jakartanya. Full fundednya pasti di Jakarta ya? Iya, pas di Jakarta. Tapi waktu mau ke sana itu kan perlu dana. Nah, jadi kami itu sebenarnya ada kegiatan, bukan kegiatan sih, kayak ngajuin proposal ke pemerintah-pemerintah, ke dinas-dinas. Nah, aku ngajuinnya 23 proposal, baik dinas kota, di provinsi, sama di kabupaten. Dan itu nggak dapat kayak dukungan dari pemerintah. Jadi aku cuma dapatnya dari 2. Itu dari Basnas sama dari DPRD Kabupaten Bengkulu Utara. Karena aku sebagai perwakilan Kabupaten Bengkulu Utara. Dari 23 Iya, ya? Dari 23 proposal. Bahkan sampai sekarang Cuma ini 2 yang tembus. Iya, bahkan sampai saat ini tuh nggak tahu proposal aku, belum ada kelanjutan. Katanya belum didisposisi. Terus udah disposisi, banyak yang nggak ada dana. Ya it's okay sih sebenarnya, karena ini kan kegiatan kami mau sendiri kan. Terus dukanya kenapa? Karena aku tahu di Bengkulu ya udah gitu kan. Tapi pas lihat teman-teman dari provinsi lain, mereka itu didukung kali sama pemerintahnya. Kayak teman aku yang di Papua, mereka itu bahkan cuma satu dinas kelautan dan perikanan yang ada di provinsinya, dan mereka itu dapat dananya 9 juta. Terus dari Wakatobi, itu pemerintah kabupatennya sangat mensupport untuk mengikuti kegiatan ini, dikasih 8 juta, dan mereka itu bilang itu kurang. Kayak kami tuh enggak Iya. kalau kami dapat itu secara hitung-hitungannya ya, kalau kami bersyukur kali itu dapat kayak gitu. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa, karena ini juga mau keinginan kami. Jadi kalau misalnya nggak disupport sama pemerintah, it's okay sih sebenarnya. Okay. Ya. Jadi ada cerita mungkin perjuangan lah ya. Iya, perjuangan. Kalau uang sendiri kan artinya lumayan ya. Iya, lumayan. Secara transportnya. Makanya kami naik jalur darat. Makanya naik jalur darat juga kayak gitu kan. Nah, kemarin dapat predikat kah di kemarin? Karena predikatnya tuh nggak kayak perpejinan yang lain? Ada intelijensi, ada favorit dan lain sebagainya. Kami nggak ada. Sebenarnya itu ada juara 1, 2, 3 aja sih. Sama yang kemarin ada predikat yang berita terbanyak, berita terbanyak, dan ya kreatif lah kayak gitu. Tapi Bengkulu bangga kok punya Bang Febri sampai ke nasional gitu ya, kayak gitu, dan aktif terus, jangan sampai putus terus ya, kayak gitu ya. Apapun di gerakan tadi maritimnya mungkin, apa atau di kebudayaan dan lain sebagainya gitu kan. Nah, cerita duka tadi udah nih gitu kan. Nah, kalau Bang Febri melihat anak-anak muda sekarang gitu kan, yang mungkin masih banyak rebahan, masih banyak ini kegiatan-kegiatan yang mungkin lebih ke arah yang menyita waktu saja gitu kan, kayak gitu. Bagaimana nih edukasinya untuk para kaula-kaula muda nih? Sebenarnya teman-temanku aku udah ngajak ya sebenarnya ikut kegiatan ini. Emang dari merekanya ya nggak ada ketertarikan akan hal-hal itu. Jadi sebagai anak muda kita tuh seharusnya memanfaatkan ya, karena kita nggak selamanya muda. Ya, benar. Jadi manfaatkanlah title kita sebagai anak muda untuk berkembang selalu. Terus juga kita tahu bahwasanya anak muda ini sering overthinking. Iya, jadi stop aja overthinking, coba aja, nggak apa-apa. Kita nggak tahu ke depannya kita bakal jadi apa. Hal yang kita lakukan hari ini itu untuk investasi kita masa depan. Jadi ya kejar aja apa yang mau dikejar kayak gitu. Nggak usah mikir banyak mikir sih sebenarnya. Kalau kita banyak mikir itu kayak nantilah, inilah, nggak mau lah. Kalau kita banyak mikir sebenarnya lakuin aja sebenarnya. Pokoknya doing the best lah ya, gitu ya. The best ya. Lakukan yang versi terbaik, versi masing-masing. Iya, versi masing-masing. Apapun mungkin pilihannya, mungkin komunitas yang diikutinya, dan ini juga gitu. Nah, kalau melihat tadi banyak fenomena muda juga yang mungkin masih banyak yang tidak bergerak di hal-hal positif gitu. Melihat tantangan kayak gitu, kayak gimana? Apa aja tantangan yang mungkin kita rasakan lah ya, kita kan masih kaula muda nih gitu kan. Kalau dari Bang Febri melihat tantangannya, aku kayak geram sendiri sih sama orang-orang yang kayak nggak mau bergerak, terus banyak melakukan hal-hal negatif gitu. Tapi sebenarnya itu juga nggak salah sih, kita nggak tahu ya mereka ngelakuin hal itu apa. Sebagai pemuda tentunya kita harus
ini sih, nggak boleh ngejudge mereka yang nggak benar-benar ya, kayak mereka misal merokok nih, kita nggak bisa ngejudge mereka, ih nggak boleh lo merokok kayak gini, merokok itu nggak baik. Sebenarnya melakukan pendekatan aja sih, kayak sering diskusi kenapa kamu merokok. Aku banyak nemuin kenapa mereka tuh banyak merokok, karena yang pertama mereka itu stres. Baik stres di kuliahan ataupun di rumah, ya pelampiasannya ke sana. Sebenarnya kita nggak tahu sih cara orang itu kan masing-masingnya berbeda ya, pelampiasannya gimana mau ngatasin itu ya. Jadi kita edukasi aja mereka dekat, melakukan pendekatan gitu. Nah, edukasi tentang wisatanya? Kalau wisata ya, kan ada itu kawasan tanpa rokok. Iya. Jadi sering aja sih sebenarnya kalian tuh nggak apa-apa merokok, tapi jangan merugikan alam kayak gitu. Oh iya. Karena hal-hal yang kayak gitu juga kan menyangkut paut balik lagi ke alam ya. Balik lagi ke Sampahnya. alam. Bahkan kita tahu kan Gitu. penyebab kebakaran hutan. Penyebab terbesarnya dari puntung rokok. Dari puntung rokok, benar. Terima kasih mungkin Bang Febri ya sudah hadir di studio kita, sudah memberikan pengalamannya, cerita-ceritanya. Sukses terus untuk Bang Febri untuk Duta Maritimnya 1 tahun ke depan ya. 1 tahun Gitu menjabat, dan mungkin prestasi-prestasi lainnya untuk membanggakan nama Provinsi Bengkulu di kancah nasional bahkan internasional. Oke, baik, itulah pemirsa obrolan kita bersama Bang Febri selaku Duta Maritim 2023. Akhirnya saya Kula Nasrullah beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.